Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa, Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli safa wa sahbihi ahli wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka kajian kitab Wasiatul Mustafa dengan Ummul Quran, Ummul Doa, Suratul Fatihah. Semoga apa yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, khairun nas indallah anfa'uhum linnas wa syarruhum man tala umruhu wa sa'a amaluh wa khairuhum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Pesan Nabi yang cukup populer ini, sebaik-baik manusia di sisi Allah, dalam pandangan Allah, adalah ia yang bermanfaat buat orang lain. Sebaik-baik manusia dalam pandangan Allah adalah ia yang banyak memberi manfaat buat yang lain. Orang yang bermanfaat buat orang lain tentu sebelum bermanfaat buat orang lain, bermanfaat buat dirinya sendiri. Kemudian orang-orang terdekatnya, orang-orang yang dicintainya, kemudian secara umum, siapa saja. Mustahil ia bermanfaat buat orang lain tapi tidak untuk dirinya sendiri. Kita ambil contoh ilmu. Sebelum ilmu itu bermanfaat buat orang lain, yang pertama sekali adalah ia harus bermanfaat buat dirinya sendiri. Itulah ilmu nafi'. Dengan ilmu tersebut menjadikan iman takwanya bertambah, hidayahnya bertambah. Jika tidak, maka ilmunya tidak bermanfaat. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Maka khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik, sebaik-baik manusia adalah ia yang bermanfaat buat orang lain. Dan orang yang bermanfaat buat orang lain, ia yang sebelumnya bermanfaat buat dirinya. Jika demikian, maka orang yang bermanfaat buat orang lain pasti semangat hidupnya tinggi, daya juangnya tinggi. Mari kita upaya semaksimal mungkin agar kehidupan kita di dunia ini
bisa memberi manfaat kepada orang sekitar kita. Dan jangan sebaliknya. Kehadiran kita di dunia ini justru membebani orang sekitar kita. Itu ya seburuk-buruk manusia. Jika sebaik-baik manusia adalah ia yang paling banyak memberi manfaat buat orang lain, seburuk-buruk manusia adalah ia yang paling banyak membebani orang lain. Lanjutan dari wasiat Nabi ini, wa syarruhum man tala umru wa sa'amalu. Seburuk-buruk manusia adalah ia yang diberi umur panjang tapi amal perbuatannya jelek. Wa khairuhum man tala umru wa hasuna umuluhu. Sebaik-baik manusia ia yang diberi umur panjang dan amalnya baik. Setiap kita telah ditentukan umur kita masing-masing. Bukan soal panjang pendeknya umur, tapi bagaimana seseorang mengisi umurnya dengan aktivitas-aktivitas positif, aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Meskipun diberi usia panjang, tapi amalnya buruk, aktivitas-aktivitasnya tidak baik, apa artinya? Sebaliknya, meskipun diberi usia pendek, tapi usia yang pendek itu dimaksimalkan. Untuk kemudian diisi dengan aktivitas-aktivitas positif. Jadilah ia sebaik-baik manusia. Sufyan bin Uyainah berkata, innalaka min umrika ma ata'tallaha fihi, fa amma ma asaitahu fihi, fala ta'uddahu laka umran. Sejatinya umur yang terhitung milikmu itu adalah yang kamu gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Adapun umur yang kau gunakan untuk maksiat kepada Allah, jangan anggap itu umurmu. Singkat, padat. Sufyan bin Uyainah berkata, umurmu yang sejati itu adalah umur yang kau gunakan dalam ketaatan kepada Allah. Dan umur yang kau gunakan untuk maksiat kepada Allah, itu jangan dihitung umurmu. Misalkan, si A berumur 50 tahun. Tapi selama 40 tahun hidupnya berada dalam kemaksiatan dan dosa. Yang 10 tahun diisinya dengan pertaubatan dan ketaatan kepada Allah. Ya berarti dia baru usia 10 tahun. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita menghitung usia kita masing-masing. Kita hitung sehari dalam 24 jam. Berapa lama waktu yang kita gunakan selama 24 jam itu untuk ketaatan kepada Allah, dan berapa banyak yang kita gunakan untuk selain Allah. Dari hari demi hari terus mari kita belajar menghitung itu. Nah, jika kita mau muhasabah, menghitung-hitung umur kita, menghitung-hitung waktu yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, untuk beramal soleh,
niscaya kita akan terus berhati-hati di dalam menggunakan umur kita. Kita akan terus berupaya memaksimalkan sisa umur kita, mumpung masih ada waktu. Mari kita perbaiki lagi apa yang kita merasa belum baik. Kita benahi lagi apa yang perlu kita benahi. Kita kuatkan lagi kesadaran bahwa tujuan Allah menciptakan bangsa jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah kita sudah benar-benar sejalan dengan maksud dan tujuan Allah menciptakan kita, ataukah belum? Adakah kita sudah benar-benar berada di on the track, berada di rel yang benar, sebagaimana maksud dan tujuan Allah menciptakan kita, ataukah tidak? Para sufi berkata, janganlah usiamu kau sibukkan dengan mengurusi apa yang sudah dijamin oleh Allah. Akan tetapi, sibukkanlah usiamu, sibukkanlah umurmu dengan aktivitas-aktivitas yang tidak dijamin oleh Allah. Urusan sandang pangan papan lahiriah kita telah dijamin oleh Allah. Sementara urusan sandang pangan papan akhirat kita tidak dijamin oleh Allah. Itulah yang semestinya kita upayakan sekuat tenaga, semaksimal mungkin, agar dari waktu ke waktu kita terus meningkat, terus bertambah baik dari segala sisinya. Terus bertambah iman, takwa, mahabbat, dan marifat kita kepada Allah. Terus meningkat, dan meningkat hingga raian yang paling mampu kita capai. Semoga melalui kitab Wasiatul Mustafa ini, Allah memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan taufik dan inayah kepada kita semua, untuk terus bisa istiqomah fit ta'at kepada Allah dan Rasulnya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadi sholihin muslihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.